saudara, balik lagi sama aku Dan Grady. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang Suzuki GSX 250R yang dirumorkan bakalan masuk ke Indonesia. Nah, jadi apa benar Suzuki GSX 250R ini bakalan dijual oleh Suzuki Indonesia? Nah, sebelumnya kita bahas tentang motornya ini dulu ya. Jadi ini Suzuki GSX 250R. Jadi R-nya itu ada di belakang angka, bukan di depan angka kayak Suzuki GSX R150, kemudian GSX R750, GSX R1000 yang berorientasi kepada performa. Suzuki GSX 250R ini dia lebih ke riding quality atau mungkin bisa disebut semacam sport touring ya. Nah, jadi bentuknya sendiri kayak gini. Dia memakai signaturenya Suzuki yaitu single headlamp. Nah, kayak gini dia single headlamp, masih bohlam biasa, belum LED. Kemudian di samping kanan kirinya dia ada semacam lampu DRL ya, dia sudah LED. Kemudian lampu sennya masih bohlam biasa. Di sini spionnya dia gede dan bisa ditekuk. Kemudian windshieldnya dia frameless atau tanpa tangkai kayak Ninja 250 Fi ya, jadi dia cuman kacanya aja, nggak ada tangkainya di kanan kirinya. Kemudian ban depan dia ukuran 100 dengan lebar velg kemungkinan sekitar 2,75 inch. Kemudian ke bagian samping, nah bentuk palang velgnya ini mirip Suzuki Satria, dia bentuknya Y, miring, palang 10. Kemudian suspensi depannya dia masih teleskopik biasa, dan stangnya ini dia masih di atasnya yoke atau upper yoke. Kemudian desain fairingnya kayak gini ya, dia nggak terlalu lancip-lancip, dia mengalir kayak gini dari depan ke belakang. Dilihatnya juga enak kalau menurutku. Kemudian tangkinya dia pendek kayak gini. Lalu fusta belakangnya dia sudah model knockdown atau bisa dilepas. Bentuk knalpotnya kayak gini, dia cukup gede ya, mungkin supaya bisa tembus ke Euro 4. Bentuk joknya dia udah split seat dengan jok belakang yang lumayan tinggi. Kemudian suspensi belakangnya dia masih model biasa ya, belum ada linknya, jadi langsung nempel ke swing arm. Nah, di bagian samping dia ini piringan cakramnya ada di sebelah kiri dan dia model wave dengan ukuran 290 mm. Kemudian kalipernya 2 piston di sini. Kemudian buat gear belakangnya dia lumayan gede, buat ukurannya sendiri kurang tahu sih ya, tapi rantainya ini kemungkinan dia memakai rantai ukuran 520. Kemudian ke bagian belakang, nah dia stop lampnya sudah full LED ya, cuman lampu setnya sama kayak yang depan dia masih bohlam biasa. Terus swing armnya masih besi kotak biasa, belum memakai aluminium atau bahan lainnya. Kemudian piringan cakram belakangnya sudah model wave juga dengan kaliper 1 piston. Nah, ke bagian speedometer, dia speedometernya mirip ya atau bahkan persis kayak Suzuki lainnya, kayak Suzuki V-Strom, kemudian GSX R150, GSX S150, GSX Bandit, bahkan Suzuki Satria FI, dia persis kayak gini, dia full digital, baik RPM, kemudian speedometer, kemudian di sini ada jam digital, kemudian indikator gigi, filmeter, sama odometer. Kemudian informasi lainnya seperti lampu sen, netral, dan lain-lainnya semuanya tersedia di sini. Nah, kemudian mesin. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu pertimbangan Suzuki GSX 250R ini terkesan ketinggalan dibandingin kompetitor lainnya seperti CBR 250RR, kemudian Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250 Fi. Jadi dia mesinnya walaupun sudah 2 silinder ya, di sini bisa kita lihat yang pastinya suaranya lebih merdu dibandingin 1 silinder. Cuman dia mesinnya ini masih SUHC. Jadi belum DUHC. Nah, bisa kita di sini ini noken asnya. Dia masih single overhead camshaft. Kemudian klepnya pun juga tiap silinder cuma 2, jadi totalnya 4 silinder. Dan di sini bisa kita lihat rantai kampratnya ya, dia berada di tengah. Mungkin kayaknya kalau waktunya ganti cukup ribet, harus bongkar headnya dulu. Kemudian secara power ini juga
jauh ya di bawah kompetitornya. Dia powernya cuman sekitar 24,6 HP. Itu jauh banget di bawah seperti R25, dia powernya sekitar 36 HP. Kemudian CBR 250RR dia powernya 38,8, Ninja FI yang powernya 40. Jadi ya mungkin kalau dimasukin ke Indonesia sini kayaknya kurang cocok, karena kita tahu sendiri konsumen Indonesia ini unik, mereka gengsinya gede. Dan kalau aku mengutip di blognya Iwan Banaran itu ya, jadi Mas Iwannya sendiri sudah pernah tanya langsung ke petingginya Suzuki, jadi mereka belum tertarik buat masukin Suzuki GSX 250R ini ke Indonesia. Jadi alasannya yang pertama yaitu tadi tentang fitur-fiturnya, spesifikasinya kurang, mungkin bisa dibilang kurang masuk buat selera konsumen Indonesia. Yang berikutnya adalah masalah harga, karena harga motor ini pertama kali keluar di Cina sana ya sekitar 2016 akhir kalau nggak salah, ini sekitar 50 jutaan. Nah bayangin kalau dibawa ke Indonesia sini secara utuh atau CBU, mungkin harganya bisa di atasnya 60 jutaan, dimana 60 jutaan itu kita sudah bisa dapat Yamaha R25 dengan segala fiturnya, dan powernya juga lebih gede dibandingin GSX 250R ini. Nah jadi kayaknya memang Suzuki Indonesia, dan juga dengan kondisi motornya yang kayak gini, kecil kemungkinan atau mungkin bahkan nggak bakalan masuk ke Indonesia sini. Nah terus apakah ada kemungkinan Suzuki Indonesia buat memproduksi sendiri GSX 250R ini di Indonesia? Kalau menurut opini ku mungkin ya, kalau Suzuki bisa memproduksi sendiri di Indonesia dengan spesifikasi yang bisa dibilang di bawah kompetitor lainnya. Taruhlah Suzuki produksi sendiri dan disetting di harga di bawah angka psikologis 50 juta atau paling ekstrim 45 juta. Aku yakin sih ini motor bakalan laku banyak ya, walaupun nggak laris-laris banget, tapi mungkin bakalan laku banyak, karena ya kapan lagi dengan harga 45 juta bisa dapat motor 2 silinder walaupun powernya kecil, cuman suaranya pastinya beda ya, bakalan merdu banget. Nah karena bisa kita lihat sendiri CBR 150 yang tipe tertinggi itu sudah 40 jutaan. Nah nambah dikit bisa dapat 2 silinder. Ya cuman opini ngawur sih, kayaknya nggak mungkin Suzuki buat memproduksi sendiri secara lokal ini motor di Indonesia sini. Ya mungkin itu sih buat vlog kali ini. Jadi kalau melihat dari motornya sendiri, kemudian wawancara dengan petingginya sendiri, kayaknya memang nggak mungkin ini motor masuk ke Indonesia secara resmi. Ya mungkin bisa masuk melalui importir umum, seandainya ada sultan yang gabut ya, bosan sama motor-motor yang ada di Indonesia, kemudian impor sendiri dari Cina sana dimasukin di Indonesia, ya siapa tahu. Ya mungkin itu aja sih buat vlog kali ini. Itu tadi opini-opiniku, jadi moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, and get ready. Dadah.